Apakah orang yang sebelumnya tidak pernah beribadah, nah sekarang kok kelihatan dia rajin beribadah di gereja? Ada banyak kegiatan gereja dia ikut. Apakah itu tanda dia sedang bertobat? Apakah orang yang mendadak rajin melayani, dia terlibat dalam banyak pelayanan, apakah ini juga tanda bahwa dia sudah bertobat sungguh-sungguh? Memahami makna pertobatan sebagaimana diajarkan oleh Alkitab akan menolong kita untuk punya pemahaman, punya sudut pandang dan sikap yang benar terkait dengan pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan yang sejati itu seperti apa. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Situasi apapun yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan. Mari kita meresponi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami membawa semua hal yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu dan berbeban berat. Karena kami sangat percaya undangan Tuhan merupakan firman Tuhan yang kalau kami meresponinya, kami akan sungguh-sungguh memperoleh kelegaan darimu. Biarlah hari ini kami mengalaminya, ada ketenangan, ada damai sejahtera, pikiran kami menjadi tenang walaupun masalah kami belum selesai. Tetapi kami sangat percaya Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan menyertai dan kuasa-Mu akhirnya akan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu dalam kata-kata yang sederhana, kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Roh Kudus mengajar kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah orang yang sebelumnya tidak pernah beribadah, nah sekarang kok kelihatan dia rajin beribadah di gereja? Ada banyak kegiatan gereja dia ikut. Apakah itu tanda dia sedang bertobat? Apakah orang yang mendadak rajin melayani, dia terlibat dalam banyak pelayanan, apakah ini juga tanda bahwa dia sudah bertobat sungguh-sungguh? Memahami makna pertobatan sebagaimana diajarkan oleh Alkitab akan menolong kita untuk punya pemahaman, punya sudut pandang dan sikap yang benar terkait dengan pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan yang sejati itu seperti apa. Kita akan membuka Alkitab kita dari Esra pasal 10 ayat 1 sampai 44. Perikop ini akan memberi kita satu gambaran jelas pertobatan sejati itu seperti apa. Tindakan orang-orang Israel di masa itu yang memutuskan untuk kawin campur dengan bangsa-bangsa yang menyembah berhala mendapatkan penolakan keras dari Esra sebagai pemimpin rohaninya. Dia menyerukan pertobatan bagi Israel agar jangan sampai mereka punah karena keturunan mereka bukan lagi keturunan yang asli umat pilihan Allah di masa itu. Apa yang ingin orang Israel lakukan? Apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Israel? Mereka melakukan pertobatan. Nah, kita akan melihat apa tanda, apa bukti bahwa orang itu sungguh-sungguh melakukan pertobatan yang sejati. Yang pertama, orang yang bertobat itu akan jujur mengakui dosa-dosanya. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah,
Berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Ayat 1. Mewakili bangsa itu, Ezra berdoa dan mengakui dosa di hadapan Allah. Dia sadar betul bahwa tindakan kawin campur itu adalah melukai hati Tuhan yang sudah memilih mereka, menguduskan mereka, memisahkan mereka dari bangsa yang lain untuk menjadi umat kesayangannya, umat pilihannya. Itulah sebabnya dia memohonkan belas kasihan kepada Tuhan. Doa pengakuan dosa Ezra ini menghasilkan efek rohani yang sangat kuat. Sehingga banyak orang kemudian juga datang kepadanya untuk mengakui dosa. Membawa pengaruh dampak yang begitu kuat. Umat Israel waktu itu akhirnya juga melakukan pertobatan. Pertobatan yang sejati itu suatu kesadaran yang sungguh bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan kesalahan yang sangat besar, melukai hati Tuhan. Itulah sebabnya dibutuhkan komitmen untuk meninggalkannya. Jangan pernah mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan salah, perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena kalau kita bersikap seperti itu, mungkin kita jadi rajin ke gereja, rajin melayani, atau kita memberi persembahan lebih banyak misalnya. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh jujur, rendah hati, mengakui dosa adalah dosa, kesalahan adalah kesalahan, tidak mencari siapa yang salah, tidak menyalahkan orang lain, tidak mencari pembenaran. Kalau kita tidak bersikap seperti itu bukan pertobatan. Hanya sekedar perubahan kegiatan saja. Dulu enggak pernah berdoa, sekarang berdoa. Dulu enggak pernah ke gereja, sekarang ke gereja. Itu hanya kegiatannya saja yang berubah. Tetapi pertobatan sejati selalu diawali dengan pengakuan dosa yang sungguh-sungguh. Jujur melakukannya. Ketika kita hanya sibuk mencari pembenaran atau mengabaikan dosa kita, itu hanya akan membawa perjalanan hidup kita pada kehancuran. Yang kedua yang mereka lakukan sebagai wujud pertobatan sejati mereka adalah mereka meninggalkan dosa-dosanya. Tidak hanya mengaku dosa, tetapi komitmen bertekad kuat, lakukan tindakan nyata, meninggalkan dosa-dosanya. Bukti nyata bangsa itu sadar bahwa perbuatan mereka itu dosa, mereka akhirnya berkomitmen sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan-perbuatan berdosa itu. Kita baca ayat 3 dan 12. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Mereka kemudian memisahkan diri mereka dari perempuan-perempuan asing itu dan mengikatkan diri pada perjanjian dengan Allah. Saudara-saudara, pertobatan yang sejati tidak cukup hanya pengakuan dosa di hadapan Tuhan, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata untuk meninggalkan dosa itu, memisahkan diri dari perbuatan dosa itu. Dan itu dilakukan segera setelah ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Jadi pisahkan diri Anda dari dosa yang menjerat Anda. Dan jangan pernah lagi kembali kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan lingkungan yang berdosa,
lingkungan yang membuat kita berdosa, kita memisahkan diri dari orang-orang yang mengajak kita berbuat dosa. Jangan pernah menganggap sayang dengan dosa. Jangan menganggap bahwa sayang ya, saya sudah lakukan dengan baik, saya sudah punya teman baik-baik nih, saya sudah punya lingkungan yang baik. Jangan pernah kita menyayangkan pemisahan diri Anda dari dosa. Semahal apapun itu, tetapi hidup dalam pertobatan lebih penting dari semua harta benda yang bisa dimiliki oleh manusia. Apa artinya kita memiliki seluruh dunia ini? Apa artinya kita punya kekayaan yang begitu besar, tetapi kita kehilangan nyawa kita? Hidup kita lebih bernilai daripada apapun juga, termasuk harta benda apapun yang dimiliki oleh manusia. Jadi semahal apapun kalau itu membuatmu berdosa, tinggalkan. Ingatlah bahwa kalau kita lakukan pertobatan, Tuhan itu akan memposisikan kita sebagai anak-anak kesayangannya, umat yang diberkati. Ada masanya Tuhan akan memberkati dan memulihkan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita. Jadi jangan takut kehilangan sesuatu yang selama ini saudara anggap berharga, seseorang yang selama ini saudara anggap sebagai sahabat atau teman yang sangat bernilai. Kalau kita bertobat, kita harus rela melepaskan diri dari semua ikatan, dari semua pengaruh yang berdosa itu, karena kita harus menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Bagaimana pertobatan saudara selama ini? Apakah selama ini saudara salah memahami pertobatan? Berpikir bahwa bertobat berarti rajin berdoa, rajin beribadah, lalu aktif pelayanan, itu tanda pertobatan. Atau berarti harus semakin rajin doa puasa, atau berarti semakin sering-seringlah untuk memberi persembahan, atau semakin senanglah menyanyikan lagu-lagu rohani. Saudara merasa sudah cukup dengan melakukan ritual-ritual agamawi seperti itu tidak membuktikan kita sudah dalam jalan pertobatan. Pertobatan sejati selalu diawali dengan kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan jujur apa adanya dan bertekad meninggalkan dosa karena kita ingin berjalan di jalan Tuhan. Mari kita ambil komitmen sungguh-sungguh untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Apapun yang kita lakukan, hiduplah dalam pertobatan. Minta Roh Kudus untuk menolong dan memberi kita kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu sudah mengajar kami pentingnya suatu pertobatan dan makna pertobatan sejati. Bapa di surga, sadar atau tidak, selama ini kami sedang keluar dari pertobatan yang sesungguhnya. Karena kami selalu membela diri ketika berbuat salah. Kami membenarkan diri atas dosa yang kami lakukan. Kami tidak sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosa kami. Tuhan ampuni kami, supaya kami belajar berani jujur di hadapan-Mu tentang kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Dan kami bertekad untuk meninggalkan dosa itu karena kami memutuskan untuk ada di jalan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberi kami kekuatan, Roh Kudus menolong setiap anak-anak-Mu, supaya kami semua tetap ada di jalan pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan setiap hari, setiap saat. Sehingga lewat pertobatan kami menjadi kesaksian yang baik, yang memberi terang bagi orang-orang di sekitar kami, supaya mereka tahu
jalan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberi komentar, silahkan menuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku